Pangeran akan menikah. Iya. Ijak. Iya. Ijak kau. Ayo kau, ijak kau. Bagus kami. Ya, kami harus pangeran babi aku. Kita ijak kau. Anak mengerti. Ya. Ya, sambut. Tapi. Ya, walaupun zaman virus corona, kita tetap berjabat tangan. Kami kata di 5 pikul barang adat diganti dengan sebidang tanah di wilayah Sungai Manyangan. Ya, Kabut Karet dan surat menyusul sesuai. Ya, jadi perpakat. Jadi karena uang surat nanti dipanggil bahwa ke Kabut Karet, ke Kahai, ke Narai kan. Itu sebidang tanah itu. Ya, kemudian ayo tapi bahwa kita dia pasal surat pelaku jadi selesai. Cek deh. Ya, asal dua. Satu. Jika nyarain diuangkan 600.000 rupiah. Ya, bilang gitu. Ini. Kalau jarang. Ya, ini. Ya, terima. Ini apa mau kita? Tapi itu dulu. Iya, tapi iya, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Ini juga. Ya, sama Amin, sama Nyara, sama menerima dan tapi tadi. Terima kasih. Pasal telu jadi selesai. Ya. Pasal apa? Senjata, ijek kelambar kami dan ijek kelambar barat. Ya, ijek tapi dengan ijek barat. Kalau ijek akan sinjang, ijek akan hitam. Ya. Ya, sambut. Ya, nengah kementerian supaya ia manu tadi tapi. Ya, tadi. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya. Lapis tua, ijek kelambar barat. Ya, lapis tua. Ijek kelambar pahala. Iya. Oh, pada tadi itu kan. Karena foto. Iya. Terima kasih. Kami lapis tua. Teknik kenal kalian itu. Kami itu lapis tua. Itu berarti lapis sampul itu. Ketua, kemudian kemudian. Ya, betul ya. Kemudian dia akan kami apa dia gue. Tempo. Ya, lanjut. Ya. Pasal 7. Pulau Sumatera. Segini emas ini kali. Ya, pulau Sikapelek sekincin emas atau sepasang cincin kawin. Ya. Ya, sertifikat diterima. Ya, yang mengajarkan supaya Imano dan Tekon tapi tadi. Ya. Ya. Terima kasih. Lanjut. Pasal 8. Duit kartu kredit. Ijek orang asal diuangkan sebesar 100 rupiah. Duit kartu kredit izin membawa duit ringgit perak atau diuangkan 100 rupiah. Menjatuh duit. Ya, kan kita diuangkan? Ya, oke. Terima kasih. Lanjut. Pasal 9. Peniak terbaik. Peniak atau diuangkan 100 rupiah. Ya. Tapi, tetap tapi. Iya. Terima kasih. Iya, aja itu hari yang terus balik, berarti terus jadi pangeran langsung dengan titik di bawah sangkut. Coba pangeran dengan berbeda. Titik itu tinggal kami. Iya. Iya. Terima kasih. Silakan. Lanjut. Pasal 10. Jadi kami
Kamu gantung ada di ruang Laku-laku dohok dengan sanggar ketika mina gerantung kau. Ya, punya gerantung ini lo. Laku dohok pantu gerantung lo. Mantu. Laku dohok pantu gerantung. Mantu kau mana? Yo kali. Ya. Terima kasih. Tanda deal bahwa kita tidak selesai. Lanjut. Iya, pasal 13 Rapinto secukupnya. Nah, Yo, takar, Timur Kara, ujung kirim di LPS dan amplop untuk kasih. ya, ya. Tapi terima kasih. Lanjut. Pasal 15 Jatuh nama Bolalang. Kami berdiri untuk sebagainya akan buktikan atensi. Iya, di memori. Jadi mungkin tadi yuk. Tiket tadi. Ya, tapi tadi. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Pasal 16 Pulau Kalung. Dan bersama dari keluarga. Ya. Oke. Itu Pulau Bandung teh itu biaya pesta tuh. Para orang tuh sampai 1.000. Ya, barang-barang. Oh, jadi kan. Kamu jadi yuk. Tapi. Oke. Dan di sana makan dulu hari, Anda bilang kita dia kelaturan. Mas sama menerima Pulau Bandung kan. Lanjut. Ya, pasal terakhir pasal 17 Batu Raja 50 ketika keluarga tergantung misalkan kemudian Raja Manado. Ya, jadi Batu Raja itu kalau itu saya, abi harus itu kalau bisa ide acara. Ide saya pihak itu. Dia teh kakak politik. Maka dia tahu anon kakak menentu kayak itu mengatin. Nunggu kakak menentu. Ini nangat gerakan isu pangeran. Yo, gitu tuh na iya ngat lagu tuh. Iya. Coba abi pangeran tuh balik. Abi coba pemohon isu nambayar sanggul helu rambut. Ya. Nampi pangeran pasukan Gerinda aja nona lah. Belum kelihatan. Ya, kelihatan hidung mata. Oke. Bagaimana pangeran? Bukan. Buah-buah hakim pangeran itu kau tahu salah. Coba ngatang pai telo mangat tepi sepatu. Boh. Ya, sepatu di pangeran ini biasa lah kan Gerinda dia sepatu. Dia. Udah dia air. Ya. Buat pangeran tuh coba payah-payah lepah-lepahin. Nah, punya jelas dia pangeran. Beken. Nah, entah Gerinda ayo tahan dulu lah. Kuan pangeran Barenda aku bisa dia beken doang kata tu buat gua. Iya gua. Nah, pangeran tu dia menolak Sita no. Esok tapi ia tu tadi janji dengan Intan Gerinda dia pernah ia terimalah. Jadi dia hendak mengkhianati dengan Intan Gerinda dia lawan Selaka kan. Tapi kau tak pernah takut. Ya kayak jatuh jadi pernah berjanji dengan Intan Gerinda mungkin dia menerima kita. Tapi tu dia dia menolak Sintan. Tapi dia hendak mengkhianati janji dengan Intan Gerinda. Tapi tu uang ketika tu pangeran amun ikau hendak mendinuk jodoh. Pangeran mendoakan ikau supaya kau tahu bulung mendinuk jodoh. Itu pokoknya itulah pangeran tu kia. Dan uang ketika itu dia pangeran tolong ikau berlaku doa akan pangeran supaya ia hidup bahagia dengan Intan Gerinda kare. Dan uang ketika itu
Coba maju ikaw tapi dengan pangeran. Tapi pangeran hendak menyampaikan dia ucapan terima kasih akan ongkos mubuli dan ela akan menampayah kahai tapi ketulusan pangeran ketinggalan. Ya, terima kasih dan doakan pangeran Roy Rahayu Tuntung Pandang. Ya. Ela ikaw dia membantah kata ilmu Adam mendidik Hawa. Buah-buah itu enak kecil jemput kali keturun. Tapi memang amun dia puna asli no. Puna ia tega rujut esok. Awi nerai amun puna intan gerinda aja bisa tulang belawar butin esok. Puna rujut-rujut kontak batin. Enak aja tuh. Beken tapi pahit. Dia pahit jadi beken buat pangeran. Ayo payah kulo kayak nai. Ya payah. Lebih pangeran. Beken dia dulu. Nanti kapit kahit biti. Kalau kuda beken dia. Beken dia. Iyo dia hello coba lepas sampai bau. Musik. Ayo maju hello. Ayo esong kuintan Gerinda aja cantik jelita. Pangeran tuh memang terpesona mereka. Tapi itu dia hendak mengkhianati cinta dengan Intan Gerinda. Abi Intan Gerinda kuah kau na beken kuah. Abi te esula ela ikaw menyebut pangeran tuh menolak Sintam dia. Ya abi itu dia hendak hianat dengan Intan Gerinda di puna berepihin cinta pertama. Nih. Dan kau tepa memang cantik. Jika ia jatuh menjalin cinta dengan Intan Gerinda, ikau te 12 tangan terbuka yang menerima pendomang. Tapi itu dia hendak hianat. Abi te mohon maaf. Mohon maaf dengan mohon pangeran. Abi te pangeran mendoakan ikau. Awi kau pernah gulung huang mampi jahadak berduaan. Semoga ikau tegulung dinu jodoh gak kan pangeran. Ya. Dan sebaliknya doakan pangeran hidup Roy Rahayu Tuntung Pandang dengan Intan Gerinda. Lais. Oke, coba ketemu tabe. Ya terima kasih dengan pangeran. Ialah kapal yang bayar kahai tapi nilai anu pangeran te dengan te. Ya harus ikau mereka. Berlaku ini yang pangeran mengundang ikau harus rumah jewu, banget ikau menyanyi opanggo. Oke, terima kasih. Iya, tunggu hendak bebe itu, kalau hendak dulu, yang gerakan isu. Tege nama. Nah, tuh ye. Nah, kabar bahala pakan kali itu dapat hari di luar pemirsa. Tege rujuk terjadi ke pangeran. Yang gitu pangeran. Beken, nah, lapis telo tu pangeran. Beken ku mbak gitu nah. Habis itu dayang-dayang tege peteng anu kahang aku. Ya iya. Ya. Jadi beken ku pangeran mbak di nomor 3 itu. Ya, engine nomor 2 itu pangeran. Itu. Ikaw miti ya pangeran. Ya. Beken. Beken kia. Ya, kalau salah akan bahwa beken kia kon pangeran. Jangan terujuk ketika anu takwa, ya jangan jembelah huang anu teh kuah. Iya. En teh hitam tonji ke keni ke pangeran. En pangeran. Kapan dia Fakta ya. Ayo dayang-dayang terima kasih tapi dia lalu bertantu rujuk ke pangeran tu laku begitu ke pelo. Iya. Taye sasar harunut ke pangeran karena sedih itu. Iya pangeran. Iya. Tahe. Coba ela hello telenga iya so pangeran. Tahu beuluh menyurung tipu cara Melayu. Menyurung angka cara Belanda kilo jendau. Ayo perahan hello ayo ke sanggol kau. Nah, taye pangeran. Tutu tu pangeran. Tutup. Puna iya kaya lah. Nah, kuat pangeran puna iya. Tapi pangeran tu hendak Kevin duit tu hendak tabe halalangan tirai tu hello. Abi narai
Abi penabe pangeran dengan Intan Gerina tuh, tagih kode etika. Ngajar pun kamian. Ayo juluk lagi Intan Gerina. Juluk lagi, tabe. Akan pangeran, akan tabe tiga krutis. Boy, era ka kare isu-isu. Abon po na kode etik biasa gitu nih Sunda ang penabe teh. Yete. Pas. Abon pas. Tarik pangeran, tarik. Iya. Bapak Ibu. Ya, itu langsung. Banyak misek pangeran di babi itu ini. Ya, abi pangeran itu penting. Abi yang ngata kon pangeran penabe teh jadi pas, kroet jadi tege. Ayo tetap panduh ketun we aken. Abi ketun we jadi hasunda hasupa uang kasanang tuntak kahanda. Yang pertama, seorang mengambil seorang perempuan bernama Gracia Veronica. Yang kedua, sebagai istri saya. Saya berjanji mencintai dan memelihara dia dalam suka dan duka, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup saya. Ibu, saya nama Gracia Veronica. Yang kedua, mengambil seorang laki-laki bernama Yoga. Yang pertama menjadi suami saya. Saya berjanji mencintai dan memelihara dia dalam suka dan duka, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup saya. Sama-sama. Tiga. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama. Apabila salah satu dari kami berdua meninggal dunia, maka perempuan harta benda tersebut kami sepakatikan kepada ibu. Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak milik yang masih hidup dan milik anak-anak kami. Jika kami tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dibagi dua sama banyaknya. Sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris, orang tua yang meninggal. Jika yang hidup kawin lagi, dia hanya menerima 25% dari harta juga dan 25% untuk anak-anak kami, sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang diatur oleh Material Pidana. Apabila di kemudian hari dalam rumah tangga terjadi perceraian, maka A. Dia yang bersalah ialah lembaga perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar denda pada pihak yang tidak bersalah sebesar 50 juta rupiah dan harus dibayar tunai. B. Pelaku mas kawin tetap menjadi hak milik kedua. C. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga, barang rumah tangan menjadi hak milik anak-anak kami. Demikian surat perjanjian kawin menurut hukum adat yang akan kami buat dan ditandatangani bersama di atas naskah yang ibu di hadapan orang tua, ahli waris, saksi-saksi dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh majelis perdamaian adat Pulau Kuala Lumpur. Kemudian kawin berjanji. Pihak pertama laki-laki Yoga. Pihak kedua perempuan Gracia Veronica. Orang tua laki-laki. Pihak pertama Medan. Pihak kedua perempuan. Saksi-saksi. Pihak pertama dua orang, satu Samuel Idemer, dua Siper. Pihak kedua perempuan yang pertama Ibu, yang kedua Osok Iraman yang tidak ada. Disaksikan oleh Menteri Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Lumpur. Satu Hermin Ganti Ketua, dua Gunawan anggota, tiga Sipe Kesan anggota.
dikuatkan dan disahkan dan disahkan oleh nama kepala adat Kecamatan Guru Yehuda IMU. iya. Jadi nerima kami sudah pulang ini bapak. Saya tuh ya puas kemudian ini barat. Au nyaman ayo sudah buat dia. Iya. Terima kasih Intan Gerida. Berarti kamu menerima katanya itu orang jati untuk umur panjang. Kita tahu senang bahagia dan menerima pemeliharaan kalau kita menerima dari keluarga pemeliharaan. Sehingga akhir kedua tahun ini kita senang. Ya, Bapak Ibu, kita jadi begini ya, Intan Gerida menerima dengan dua belah tangan terbuka ke Intan Gerida ia menerima. Kita tahu ya, anda ia menerima, ia mengumpul, anda 17 pasal tendau, yang mengumpul dan mencetak dulu. Uang itu keluarga duit menjadi izin. Jadi pakai bulat, pakai bulat, tidak mampu papas. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, silakan menurut Bapak Ibu, enak jadi. Hatiku terpaut padamu, sukaku adalah dirimu, bahagialah aku saat ini. Berdua kita telah berjanji selalu berjalan bersama dari saat ini selamanya. Denganmu aku hidup selalu berdua. Itulah janjiku setia padamu.
Tabe, jatuh tabe itu. Agres, tabe lu. Ya. Ya, juga oleh Gresia resmi menjadi suami istri secara adat Dayak Gadung Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas. Tuhan memberkati. Selamat menempuh kembali. Kini terlewat sudah masa penuh nestapa. Ku temukanmu di sini di akhir pencarianku. Ku sematkan janji sehidup dan semati, menghabiskan sisa hidup. Oh, hanya denganmu. Tak pernah ku sangka kau terima seluruh lebihku, bahkan kurangku. Tuhan, aku bersumpah, biar langit saksinya, dialah cinta terakhir, takkan ada yang lain. Ku sematkan janji sehidup dan semati, menghabiskan sisa hidup. Oh, hanya denganmu.
keputusan mereka berdua keluarga untuk merestui. Jadi tidak ada kata salah lagi, saya telanjur dan seterusnya, tidak ada. Gereja Betel Indonesia tidak mau mendengar kata-kata perceraian. Setiap orang yang saya nikahkan, setiap orang yang saya berkati, saya harus tanamkan kebenaran firman Tuhan yang kuat. Tantangan boleh ada dalam kehidupan rumah tangga, karena membangun pernikahan keluarga Kristen, membangun pernikahan keluarga Kristen ini sebagai orang percaya, kita bukan sekedar menikah secara Kristen, tetapi kita harus membangun pernikahan keluarga Kristen. Membangun pernikahan keluarga Kristen berarti melibatkan Tuhan di dalam. Saudara yang kasih, dalam seluruh proses persiapan, dalam pelaksanaan dan kelanjutan pernikahan keluarga tersebut, kita melihat Tuhan menjadi pribadi utama di dalam kehidupan kita. Secara khusus untuk kedua mempelai, sebelum dipersatukan oleh Tuhan, dengar betul-betul firman Tuhan. Secara khusus untuk kedua mempelai, dia hadir di tempat ini, mohon berkat dan doa restu keluarga, baik pihak laki-laki dan perempuan. Tuhan menjadi pribadi utama di dalam kehidupan kita. Dengan demikian firman Tuhan menjadikan dasar dan arahan membangun keluarga. Mari kita buka dalam Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Saya akan baca menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini kita melihat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Di sana kita mendengar dan melakukan firman Tuhan yang disebut sebagai orang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu. Tentu kita adalah orang-orang yang bijaksana. Di atas batu adalah siapakah batu karang yang teguh itu? Dia adalah Yesus Kristus. Dia kepala gereja kita. Yoga sebentar lagi menjadi pimpinan dalam keluarga. Dia adalah kepala dalam keluarga. Di atas kepala keluarga ada Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan fondasi yang kuat bagi keluarga Yoga dan Gracia. Ketika dalam keadaan hidup ini, kita harus menjadi seorang bapa yang bijaksana. Kenapa ditekankan untuk pria? Kenapa ditekankan kepada bapak? Bapak adalah contoh dan teladan dalam keluarga. Kalau bapak tidak bisa menjadi contoh dalam keluarga, tidak bisa membawa istri dan anak-anak datang kepada Tuhan, bagaimana artinya dalam keluarga itu? Sekarang seorang istri sebagai penolong. Ketika suamimu dalam kelemahan, engkau harus kuat menolong dia. Bukan kita menjadi seorang wanita pengerongrong. Sungguh-sungguh menjadi wanita penolong yang setia, wanita yang sepadan dalam suka maupun duka. Jangan senang ketika ada bahagia, ketika dalam sakit penyakit saya kembalikan engkau ke orang tua. Jangan kita seperti orang dunia. Karena hari ini Yoga dan Grace bukan lagi dua, tetapi satu. Saya sudah jelaskan kemarin, kamu meninggalkan orang tuamu bukan kamu tidak menghargai mereka, tapi hargai mereka. Doa mereka adalah jalan jembatan berkat mengalir dalam rumah tangga. Saudara yang kekasih, bijaksana tidak berkaitan dengan kemampuan akademik,
Kenapa saya katakan demikian? Kita boleh kawin, kita siap kawin, harus siap dalam ekonomi dan seterusnya. Mencari pekerjaan, telanjur, jangan katakan kata telanjur. Mencari keturunan, harus tawali menyilu, tidak membeli pacaran. Biasanya Tuan Grace kita tawang keturunan kultur, kalau tekokon yoga, jangan berkata demikian dalam keluarga. Tidak ada kata penyesalan dalam keluarga. Terus maju, semangat bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Beri hikmat untuk keluargamu. Amin. Harus semangat. COVID-19 boleh berjalan, kita tetap jalan juga dalam firman Tuhan. Sebab Tuhan melindungi dan menjaga kita dalam kemampuan Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Tuhan Yesus pun mengingat bahwa hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat kita menghadapi berbagai pergumulan. Ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27 tadi. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh menghadapi pergumulannya yang sama. Tidak ada perbedaan, yang membedakan adalah apakah taat atau tidak taat, rukun atau tidak tumbuh. Dengan menggunakan ilustrasi pembangunan rumah, maka kekuatan sebuah rumah dipengaruhi oleh fondasi. Kenapa saya harus jelaskan tentang fondasi? Contohnya, gedung gereja ini kalau fondasinya tidak kuat, karena masa gereja ini saya hitung-hitung 33 tahun sudah gereja ini berdiri. Kalau tidak fondasinya kuat, fondasi dan gereja ini pasti sudah rusak. Walaupun sudah dimakan usia, walaupun gereja ini sering tenggelam, saudara yang terkasih. Kami sebagai pelayan dan staf gereja, setiap air dalam kami harus kerja bakti di sini. Tapi doakan 2021-2022 gereja ini akan direhab oleh Tuhan. Bukan saya yang rehab. Saya sudah rancangkan bangunan gereja ini dengan baik. Dan maaf, gereja ini agak panas, AC-nya rusak, jadi agak panas. Jadi nanti kita doakan supaya gereja Tuhan di tempat ini bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Tapi kalau fondasi gereja ini kuat, dilanda oleh banjir, dia tidak akan roboh, dia tidak akan tergoncangkan. Begitu juga iman Yoga dan Grace. Jangan saling menyalahkan dalam keluargamu. Jangan saling melihat kesalahan, tetapi ketika kesalahan ada, untuk menumbuhkan cinta kasih. Ketika kasih itu ditanam, kebahagiaan itu pasti ada. Walaupun engkau memiliki uang seberapa miliarnya, kalau tidak ada kasih, tidak ada berkah. Ya, kasih itu gunakan bahasa baik, bahasa cinta. Kasih itu lemah lembut, sabar, sederhana. Nah itu saudara yang terkasih. Tidak ada bahasa Jepang, bahasa Inggris. Kasih itu bahasanya sederhana. Allah menggunakan bahasa sederhana. Lewat firman Tuhan saat pagi hari ini, sebab di dalam kita menumbuhkan cinta kasih kita dalam keluarga, membangun pernikahan, kita harus taat melakukan firman Tuhan. Tidaklah mudah dan akibatnya tidak mudah pula kita membangun pernikahan atau keluarga Kristen. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Sulitnya menghadapi kedagingan yang ada di dalam diri kita. Mengangkat kawin, membangun pernikahan. Nih ada pamiknya daripada Yoga. Seperti Mina sudah lanjut usia, luar biasa pengalaman hidup. Doa Mina yang hadir dalam lanjut usia, gelombang badai rumah tangga, Yoga dan Grace silakan tanya Tambi. Tambi sudah tahu dalam keadaan rumah tangga. Jangan engkau ceritakan kepada anak-anak, kepada tetangga bahwa Tambi berdoa. Tambi dari Penampilan datang ke tempat ini untuk mendoakan Yoga dan Grace supaya pernikahan diberkati Tuhan. Supaya kita menghadapi roh kedagingan ini, roh penurut, tapi daging ini yang membawa kita sering melawan. Saudara yang kekasih, dalam pernikahan ini daging juga merupakan salah satu faktor yang mempersulitkan kita untuk tidak taat. Selain itu juga yang mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Saudara
yang berbahagia. Roh daging ini rasanya kadang-kadang malas capek, malas ibadah, malas doa. Daging ini juga kalau orang tua sakit kita banyak alasan. Jangan banyak alasan. Orang tua sudah mendidik mengajar kita sehingga sampai abang pernikahan diangkat, kurang tidur, kurang istirahat dan seterusnya. Kenapa saya banyak panjang lebar tentang firman Tuhan untuk pernikahan? Banyak orang ketika nikah, istri tidak boleh datang ibunya, suami tidak boleh datang orang tuanya. Diatur-atur, jangan dibatas-batasi datang orang tua. Sebab pintu berkat ada di tangan mereka. Saudara percaya tidak? Saya walaupun kurang tidur, saya harus datang ke orang tua saya. Walaupun saya capek, saya harus datang ke orang tua saya. Saya tidak menghitung-hitung dan saya tidak menunggu keluarga saya yang lain, saudara saya yang lain. Saya harus menanam. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Jadi kebaikan itu tidak dari orang lain. Jadi bagi kedua mempelai hari ini, walaupun engkau hari ini meninggalkan ayah dan ibumu dan kembali kepada istrimu, tapi tetap engkau ingat orang tua. Kesulitan membangun dan mengembangkan relasi dengan Tuhan, berbagi kesibukan menghadapi, apalagi yoga diajak jauh. Saya sudah jelaskan semuanya. Dalam kesulitan, saling memperlengkapi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa? Di sini berbicara mengenai tentang fondasi membangun itu haruslah dalam kokoh dan solid. Dia pun juga memberikan panggilan pada kita untuk membangun pernikahan dalam keluarga. Karena itu hendaklah kita pun membawa pasangan dan anak-anak kita untuk mengalami pemuritan daripada Allah. Pasti suatu saat nanti mau menjadi seorang bapak dan Gracia menjadi seorang ibu. Bawalah anak-anakmu kepada Tuhan. Biarlah bawalah anak-anak menjadi pemuritan, mengenal akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mempelai wanita. Pertanyaan ini dimaksud untuk mengetahui sesungguh-sungguh mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Saya juga menanyakan sebuah pertanyaan. Saudara Yoga, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudari Gracia pernikah sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Ya, saya bersedia. Iya, saya bersedia. Bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudara Yoga sebagai suamimu satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup? Saudara jawab, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji-janji ini, saya bertanya kepada jemaat harus siap jawab. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang Tuhan dan para hadirin bersedia, harap bersama-sama katakan amin. Amin. Janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan tanpa paksaan. Janji nikah. Saya Yoga menerima engkau Gracia Veronica menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah, untuk miliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut kitab kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya mengucapkan janji setiaku kepadamu. Janji nikah. Saya Gracia Veronica menerima engkau Yoga menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah, untuk miliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa
kelemahan dan kekurangan, jiwaku sakit dan jiwaku sehat. Untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut perintah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, ucapkan janji setiaku kepadamu. Amin. Lambang daripada cincin yang bunda ini. Kenapa cincinnya nggak kuat, lonjong? Kenapa nggak ada ujungnya? Karena cinta kita tidak memiliki ujung sampai akhir hayat kita. Cinta antara Grace dan Yoga tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara Yoga, silakan ambil cincin ini. Masukkan cincin ini pada jari manis tangan saudari Gracia Veronica sebagai tanda kasih saudara kepadanya yang tidak akan pernah berakhir. Ya. Bukan. Ayo ikare, biar pasang dia terus. Pasang. Ya. Karena saudara berdua telah mengucapkan janji-janji nikah dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Allah dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan, saudara akan berjabat tangan. Dengan saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berlutut. Kawin di negeri Kana juga hadir di sini untuk memberkati pernikahan saudara berdua, Yoga dan Gracia. Allah memberkati benihmu. Allah akan membuatkan kandunganmu berkat yang melimpah. Biarlah keturunanmu akan bertambah banyak dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah yang melalui segala akal manusia akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang disaksikan oleh jemaat Tuhan. Sekarang, saudari Gracia Veronica, ini saudara Yoga. Dia pria yang Tuhan berikan kepadamu sebagai suami yang sepadan. Engkau menjadi penolong pendamping yang setia. Terimalah dia dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu, berikan ciuman di belah kedua belah titiknya. Dipersilakan.
mendampingi Deus. Setelah ini, Hedo mempelai mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Silakan Yoga akan menuju orang tua. Dia pun turun atas rumah tangga. Silakan Grace. Kare, ibaratnya ya silakan Grace. Setelah itu Grace menuju mamah dan papahnya dan diikuti oleh suaminya. Yuk. Silakan menuju tempat duduk dan langsung tukar tempat duduk. Gunung Mas. Tuhan menolong, Tuhan melawat dan memberkati. Setiap berkat yang masih Tuhan percayakan bagi kami mempergunakannya, beri hati bijaksana sehingga kami boleh mempergunakannya dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, dan berkat-berkat itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu, apapun profesi pekerjaan mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas rumah tangga. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Amin. Tuhan silakan duduk. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Lewat kesempatan, kebahagiaan, kesukacitaan yang Tuhan berikan hari ini, Allah telah membuktikan, telah mempersatukan saudara kami Yoga dan Gracia, dan Allah telah menyertai acara demi acara dalam ibadah pernikahan dan pemberkatan nikah. Biarlah Tuhan akan menurunkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub atas semua keluarga dan hadirin sekalian. Biarlah setiap benih firman Tuhan disampaikan menjadi kekuatan bagi kami, secara khusus bagi anak terkasih kami, Gracia dan Yoga. Biarlah Tuhan akan tanamkan batu karang yang teguh, yang kuat dalam rumah tangga mereka. Cinta kasih, kebahagiaan, kemesraan tetap terjalin di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sehingga setiap persiapan yang dilakukan oleh umat-Mu, oleh kedua belah keluarga, baik dalam resepsi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap persediaan makan dan minum yang ada di rumah keluarga yang berbahagia. Setiap keluarga yang mempersiapkan Tuhan turun atas hidup mereka, beri hikmat kuasa, sehingga setiap apa yang mereka boleh berikan, yang boleh mereka layani untuk setiap para undangan yang hadir, diberkati Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau singkirkan kuasa-kuasa kegelapan, Engkau singkirkan kuasa kegelapan roh jahat iblis, sehingga berikan keamanan cuaca alam, sehingga dalam acara resepsi siang hari ini setiap keluarga diberkati Tuhan secara khusus untuk kedua mempelai, dan setiap undangan yang hadir dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Walaupun kami dilanda dengan virus corona, Tuhan tolong kami, Tuhan beri kami menjadi orang yang sehat, beri kami orang yang senantiasa memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga singkirkan daripada kami secara khusus untuk keluarga yang boleh mengundang orang dari berbagai tempat. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuduskan agar setiap siapapun yang hadir dan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaatmu hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang mereka perbuat ketika mereka di kota, di desa, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, segala kemuliaan dan hormat bagi Engkau Bapa. Kami percaya tuntunan penyertaan-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya atas nama kedua keluarga mempelai di sini menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani kita, khususnya melayani di dalam ibadah pemberkatan nikah dari Yoga dengan Gracia ini, dan terima kasih kepada seluruh
Jemaat GDI Salon Gurun Guru ini yang sudah ikut beribadah bersama-sama dengan kedua keluarga ini. Pada kesempatan ini juga kami yang mewakili keluarga ini, setelah kita bubar atau keluar dari gereja ini, kita sama-sama menuju di tempat keluarga Bapak Gresia untuk bersama-sama nanti di sana ada resepsi pernikahan atau acara makan siang dan sekaligus hiburan. Sampai lemeh ini lah, tahu aja sampai, pokoknya sampai selesai, sampai lepas penginap nyerungan arus. Jadi yang kita keluar negara pulau nanti TGRP masih gimana naik saya. Iya beda-beda. Wah kita mau sapi. Ya mau saya tak boleh ke sapi hai itu bulan. Jadi begitu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh pendeta tadi supaya kedua keponakan kami ini bisa hidup rukun tentram sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan dan doa yang disampaikan oleh pendeta. Saya rasa mereka berdoa ini aman. Kenapa? Karena Gresia kan swasta, nggak ada kerjaan, bisa ikut di sana. Tidak ada alasan supaya di sana itu merasa hidup di hutan. Di perusahaan, kalau perusahaan sawit itu hutan. Iya, kalau yoga sendiri di sana, kamu di sini nggak betah nanti di sana. Tapi kalau ada di sana, pahit detilnya, enaknya sama-sama merasakan. Bahkan doa kami mudah-mudahan nanti Gresia ini setelah ini sama-sama dapat pekerjaan di sana. Gaji yang 3 juta satu orang, 2 orang jadi 6 juta. Kan lumayan. Pasti nanti dapat pekerjaan. Nanti juga yang ngurus istrinya bisa ikut bekerja di sana. Jangan harapkan yang di pemerintah. Kalau ada omongan di swasta, di perusahaan, silakan di sana sama-sama. Itu doa dari kami sebagai mewakili dari keluarga. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan sekali lagi kami sampaikan yang penting tadi, di mana ada gereja di situ kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan memandang mereknya atau sekte apa, tapi firman Tuhan yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi yang dimanfaatkan kita. Siapapun menyampaikannya itu merupakan isi atau suara daripada Tuhan sendiri. Terima kasih. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.